Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan amanah umur kepercayaan sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang barusan kita laksanakan, yakni salat subuh berjamaah. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan barusan dicatat sebagai amalan salihan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di saat mizan didirikan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terengah-engah ini. Agak deg-degan, ada Ustaz. Padahal udah nyiapin tulisan, tapi ya udah aja, yang lain aja. Ya tadi maaf, semalam dapat telepon dari Pak Har setengah 12 kira-kira, kata Pak Sarif ada jenazah yang harus dimandikan. Jadi semalam kemarin itu mengisi buka bersama di daerah Semper, pulang beberapa saat ada telepon jam 11, setengah 12 dimandikan di Blok A. Barangkali nanti setelah salat ini ada pahala buat kita mau menyelatkan jenazah. Monggo, apalagi dalam keadaan saum di bulan Ramadan pula. Nanti setelah pulang dari sini langsung ke blok apa Pak Sarif? Blok A, blok A 10. Ananda Hamzah Azam, usianya 2 bulan. Semalam sudah dimandikan, sudah kita salatkan, sudah kita kafani. Jadi setelah ini bagi yang ingin mengejar pahala di bulan yang dilipatkan segala pahala, mau ikut Pak Sarif. Apa ya? Begini saja. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kalau nggak salah Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang panjang, saya juga susah ngapalinnya. Itu, halo Pak, udah jangan ngobrol. Para sahabat ketika duduk bersama Rasulullah SAW di hadis itu, kunna julusan ma'a Rasulullah. Aku dengan Rasulullah duduk, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, yatlu'u alaihil an, yatlu'u alaikumul an, rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan keluar dari pintu arah situ seseorang ahli surga. Bayangkan. Padahal syarat menjadi ahli surga itu harus mati. Ini mah masih hidup, tapi sudah digelari sebagai ahlul jannah. Subhanallah. Lalu benar tarajul apa? Muncul fatala'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba keluar seorang sahabat dari kalangan Ansar. Kemudian di hari esoknya sama, gitu kan? Rasulullah SAW bersabda, berkata, kama maqalatil ula, seperti perkataan yang pertama, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan keluar dari arah sana seorang ahli surga. Sampai ketiga harinya. Berarti 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Ternyata benar, keluarlah seorang ahli surga yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu seorang sahabat dari kalangan Ansar. Di hari ketiga itu ada yang penasaran, siapa? Adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia berdiri kemudian menghampiri si sahabat tadi yang digelari oleh Rasulullah ahlul jannah itu. Kemudian dia berkata, wahai fulan, wahai Abdullah, sesungguhnya aku punya masalah dengan bapakku dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam. Kalau tidak keberatan, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam? Padahal niat Abdullah bin Amr bin As tidak lain hanya ingin mengetahui apa sebetulnya amalan yang
dilakukan oleh si fulan ini sampai Nabi 3 kali berturut-turut mengatakan dia adalah seorang ahlul jannah. Tantiqu lihiyatihi min atharil wudu, dengan janggut yang masih basah seraya menggenggam terbuka. Kemudian ngineplah Abdullah bin Amr bin As di sahabat tersebut. Lalu di malam pertama tidak didapati satupun amal yang istimewa oleh Abdullah bin Amr bin As. Bahkan Abdullah bin Amr bin As hendak meremehkan amalnya si fulan tadi, dikarenakan ketika dia masuk dia tertidur, tetapi tidaklah dia bolak-balik dari tidurnya ketika sadar, kecuali dia mengucap tasbih, takbir dan perkataan-perkataan yang baik sampai datang waktu subuh. Kemudian dia pun salat subuh. Hari pertama, hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian. Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati dari sahabat ini amalan yang istimewa. Lantas Abdullah bin Amr bin As hendak pamit seraya mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan bapakku. Hanya saja aku penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ketika engkau muncul, Nabi mengatakan sebelumnya kepada kami akan datang seorang dari ahli surga, dan ternyata yang muncul adalah engkau. Tapi kudapati selama 3 hari 3 malam aku bermalam di rumahmu, tak ada satupun amalan yang istimewa yang melebihi dariku. Aku malah tahajud, mungkin bahasa gitunya mah. Tapi aku tidak mendapati engkau selama 3 hari 3 malam itu engkau salat malam. Akhirnya Abdullah bin Amr pulang, kemudian dipanggil da'ani, dia memanggilku. Kemudian dia berkata, wahai Abdullah bin Amr bin As, memang itulah apa yang kamu lihat, itulah apa. Tidak ada yang istimewa. Tapi kalaulah memang demikian halnya, Rasulullah berkata, maka mungkin ini amalan. Apa coba amalannya? 1, aku tidak pernah iri kepada siapapun, dan aku tidak pernah hasut, menyimpan sedikit pun ada ruang celah di hatinya untuk dengki, untuk hasad terhadap karunia yang Allah berikan kepada saudaranya. Masya Allah. Bayangkan kalau kita lihat di hadis ini, amalan si sahabat ini yang digelari oleh Rasulullah ahlul jannah, tidak ada yang istimewa. Bahkan ada amalan hati yang lebih mulia daripada tidak hasad kepada sesama. Tawakal, sabar, ikhlas, itu adalah amalan-amalan hati. Tapi hadirin kaum muslimin, sidang salat subuh al-ghuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian amalan tersebut justru yang menyebabkan si sahabat tadi menjadi ahli surga. Hal yang perlu garis bawahi di sini adalah pentingnya amalan hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna rajulan, sesungguhnya ada 2 orang yang sholat di saf yang sama, tetapi illa ma kutiba illa usuruha sumuha bahkan nisfuha. Tidaklah pahala yang didapatkan dari orang yang sholat pada saf yang sama ini, pahalanya berbeda-beda. Ada yang 1/10, 1/9, bahkan setengahnya. Maka yang membedakan, kata Al-Imam Al-Ghalidawi, tidak lain adalah karena niat, amalan hati. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia menukil sebuah perkataan dari seorang akhir sahabat, bahwa ada seseorang yang sholat dalam satu saf yang sama, tetapi pahala yang didapat bainal masyriq wal maghrib, jauh pahalanya yang didapat seperti antara timur dengan barat. Nah ini kadang ada sebagian orang yang terlalu fokus terhadap amalan-amalan zahir. Salatnya memang tidak salah, bahkan seharusnya ketika kita salat ingin menyamai Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka ia praktekkan hadis-hadis yang sahih ke dalam salatnya. Karena apa? Ingin salatnya sesuai dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hajinya. Litakhudu anni manasikakum, hendaklah engkau mengambil manasik itu dariku. Maka ada sebagian orang berupaya, berusaha untuk menyamakan amalia-amalianya sesuai dengan Rasulullah, tapi kadang orang melalaikan amalan hatinya. Ia sibuk dengan amalan-amalan zahirnya, tetapi ia lalai dengan amalan-amalan hatinya. Khusyuk, bukankah khusyuk merupakan amalia hati? Dan khusyuk merupakan ruhnya salat? Bukankah Allah tidak memuji semua orang yang salat? Tetapi Allah hanya memuji orang yang beriman dan yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Sungguh berbahagia, beruntung, pasti bahagia karena menggunakan kod. Tidak ragu lagi, pasti beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Begitu juga dengan ibadah Ramadan. Tidak salah ketika Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihil ju'al atas." Banyak orang yang puasa tetapi tidak ada yang didapatkan pahala dari puasanya itu melainkan hanya sebatas lapar dan dahaga. Dan menariknya Rasulullah ketika di hadis ini menggunakan kata rubba. Rubba dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu kuantitas jumlah yang banyak. Kalau 1, 2, 3 dalam bahasa Arab itu tidak menggunakan kalimat rubba. Berarti apa? Menunjukkan banyak yang akan bukan 1, 2, 3. Banyak orang yang puasa tetapi pahala yang didapat tidak lain adalah hanya lapar dan dahaga. Karena Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau pernah berkata bahwa di antara faktor penyebab orang gagal adalah dia sudah beribadah. Itu banyak amalan-amalan baik yang dia lakukan, ibadahnya banyak. Sayang, dia tidak memahami makna, hakikat, substansi, hikmah dari ibadah yang dia kerjakan, sehingga tidak nyambung dalam realita kehidupannya. Ia hanya mengerti puasa itu sebatas menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal substansi daripada ibadah saum bukan itu. Itu tata cara saum. Lalu saum, lihat Al-Baqarah 183 sampai 188. Orang mengira ibadah sholat hanya sebatas takbir, ruku, sujud dan sebagainya. Itu tata cara sholat, bukan ruh sholat. Ruh sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, selain daripada usul adalah hendaknya mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin kaum muslimin, sidang salat subuh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita. Bayangkan, amalia hati harus lebih kita perhatikan. Meskipun amalia zahir juga harus kita perhatikan, tapi tidak kalah lebih pentingnya untuk kita memperhatikan amalia hati kita. Jangan sampai maaf, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku, karena sesungguhnya lau anfaqtu ahadan, kalaulah di antara kalian berinfak salah seorang di antara kalian dengan sebesar gunung Uhud, gitu kan, dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya mulutnya tidak akan menyamai para sahabat. Bayangkan, ada nggak yang pernah berinfak emas sebesar gunung Uhud? Gunung Uhud itu kan panjangnya aja sekitar 7 km dengan lebar 2-3 km. Ketinggiannya 350. Yang sudah umrah, yang sudah haji mungkin pernah ngitung, atau kalau nggak percaya nanti ukur sendiri. Gitu. Cuman saya juga hanya baca gitu, nggak pernah ngukur gitu. Nah, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud pun niscaya tidak akan menyamai. Lalu para ulama mengatakan bahwa makna yang membuat menjadi perbedaan gitu kan kita dengan para sahabat tidak lain adalah karena apa? Ikhlasnya. Maka banyak orang-orang yang mungkin dia telah melakukan amalan-amalan besar tapi dia awam dalam masalah amalan-amalan hati. Bahkan bisa jadi ada yang lebih awam gitu kan dalam masalah amalan-amalan zahir, tapi dia pandai dalam masalah amalan-amalan hati. Salah satu di antara tanda bahwa dia lemah, awam dalam masalah hati, satu, dia mudah marah, kurang sabar, kurang tawakal. Ketika dihadapkan kepada sesuatu yang genting tidak udahnya, seperti anak kecil yang merengek, yang tidak sabar, mudah marah dan sebagainya. Di Ramadan saja, padahal jelas-jelas gitu kan, saum itu seharusnya mencegah dari perbuatan lahir, lepas, salah satunya menahan marah. Masih banyak gitu kan, ada suami yang ketika dibangunkan oleh istrinya itu marah. Coba sabar, kurang sabar gimana istri kita? Ya, ayah jam 3 bangun, udah jam 3. Iya mama, bentar lagi ya tuh gitu. 3:30 dibangunin. Ayah, udah 3:30. Karena si ibu nggak tahu gitu kan, bakal ada energi yang harus dia keluarkan karena bekerja seharian gitu kan, maka dia paksa, dia bangunkan dengan penuh kesabaran.
Ayo tuh ayah, sudah jam 4, gerak bangun gitu kan. Mama kan dari tadi, bahkan bukan hanya ujian yang didapat oleh si ibu, tidak jarang bahkan justru cacian. Mama teh tahu, aku tuh ngantuk, tahu, iya aku tahu, gitu kan. Ayah teh ngantuk, tapi gitu kan. Ayah teh harus bekerja, harus kuat, harus sahur, gitu kan. Kadang ibu mah sabar gitu kan. Ketika anaknya susah gitu kan, disuapkan, bahkan didatangkan ke kamar. Kalau bapak mah kadang udah bangun duluan teh, mana si kakak belum bangun, biarin, nggak usah dibangunin, lapar seorang gitu. Kurang sabar, kurang sabar. Padahal ini adalah arena sarana bagi kita melatih kesabaran kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Al-Ghani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memperhatikan amalan hati kita. Jangan sampai kita hanya terjebak sebatas amalan-amalan zahir. Mungkin ada orang yang sholatnya 100% sama dengan Rasulullah, pakaiannya dan yang lainnya, tapi saya mungkin awam dalam masalah amalia hatinya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan semakin memantapkan ibadah saum ini. Masih panjang perjalanan kita ke depan. Ingat, cari ruh yang harus kita dapatkan daripada ibadah saum ini, bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum minkum wajadtu bi kalamin fata'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.